Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Bapak cintai dan banggakan. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi PPKN di kelas 9 untuk pertemuan pertama. Nah, materinya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan. Di antaranya, kalian bisa mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Jadi itu adalah setelah kalian mempelajari bab ini. Baik, kita sama-sama sebelum melanjutkan pelajaran untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak hitung ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih pada kalian yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Baik, selanjutnya kita bahas ke materi berikut, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ini lokasinya di Madiun. Silahkan kalian cari Madiun itu di mana, ya. Pulau Jawa, Sumatera, atau di provinsi mana, silahkan kalian cari. Pada tanggal 18 September 1948. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Selanjutnya, tantangan kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII, dipimpin oleh Sekar Madi Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang sebenarnya, mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap tanggal 4 Juni 1962. Selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, ya. Dari katanya ini sudah jelas. Tempatnya ini di Maluku, ya. Merupakan gerakan separatis dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil
bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Nah, RMS ini di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 63. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS ke Seram dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan. Nah, yang tentunya dibantu oleh Belanda pada tahun 66. Selanjutnya, pemberontakan selanjutnya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara dan P.J. Sumual tahun 1957 dan sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Selanjutnya, APRA. Pemberontakan berikutnya adalah Angkatan Perang Ratu Adil. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling. Ini sangat terkenal sekali. Westerling ini membunuh penduduk dengan cara ditembak, diajarkan terus ditembak. Ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Selanjutnya, masa Orde Lama. Tadi masa Orde Baru, pemberontakan. Selanjutnya kita ke tadi masa Orde pra kemerdekaan, sekarang masa Orde Lama. Baik, masa Orde Lama itu terjadi tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari atas DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Bisa kita lihat, nah ini adalah kewenangan yang tidak sesuai, ya, dikeluarkan oleh presiden tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, pada periode ini terjadi pemberontakan PKI, ya, ini sangat terkenal sekali, bahkan difilmkan ya pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tentunya kalian pasti pernah menonton film ini, film tentang pemberontakan ini, karena ini hampir menguasai negaranya. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta tentunya mengganti Pancasila dengan istilah komunis. Namun alhamdulillah pemberontakan ini bisa berhasil ditumpas, ya, dan pelaku-pelakunya dihukum sesuai dengan perbuatannya. Baik, sekian pelajaran hari ini. Untuk tesnya nanti akan Bapak kirimkan link melalui Google Form. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.